Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Krotonada, NIM 2619018 dari Tatris Matematika IAIN Pekalongan. Di sini saya akan membahas tentang toharoh dan puasa. Materi yang pertama yaitu toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah suci dari najis dan hadas. Toharoh juga dapat diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Nah, toharoh itu ada dua macam, yaitu toharoh najis dan toharoh hadas. Najis menurut bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan. Menurut istilah, najis adalah sesuatu yang haram seperti perkara yang berwujud cair, darah, muntah, nanah, dan setiap perkara yang keluar dari dubur dan dubur kecuali air mani. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhafafah yaitu najis ringan seperti air kencing bayi laki-laki di bawah 2 tahun yang hanya mengonsumsi ASI. Cara membersihkannya bagaimana? Yang pertama, hilangkan atau tilap najis itu terlebih dahulu. Yang kedua, memercikkan air pada tempat yang terkena najis tersebut. Yang ketiga, dilap sampai kering. Kemudian najis mutawasitoh, yaitu najis sedang seperti kotoran hewan, kotoran manusia, dan air seni orang dewasa. Cara mencucikannya, yang pertama, menghilangkan najis itu terlebih dahulu. 2. Mencucikan dengan air yang suci mensucikan pada tempat yang terkena najis hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Selanjutnya, najis mughaladoh. Najis mughaladoh yaitu najis berat, seperti segala sesuatu yang terkena anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya yaitu yang pertama, buang najis itu terlebih dahulu. Yang kedua, tempat yang terkena najis tersebut disetut dengan air yang bercampur dengan tanah. Yang ketiga, suci dengan air suci mensucikan sebanyak 7 kali hingga hilang warna, bau, dan rasa. Hadas adalah keadaan diri seorang muslim yang dapat menyebabkan dirinya tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat, tawaf, menyentuh Al-Quran, dan membaca Al-Quran. Hadas itu ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Apa itu yang termasuk hadas kecil? Yang pertama, sesuatu dari dubur dan kubul. Yang kedua, hilang akal seperti tidur. Yang ketiga, persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kemudian yang termasuk hadas besar yaitu haid, 2 nifas, 3 wiladah, 4 jima, 5 keluar mani, baik laki-laki, baik disengaja maupun tidak. Apakah sudah paham? Sudah ya. Selanjutnya, tata cara mandi. Yang pertama, niat mandi. Niatnya nawaitul husa li rafi'il adasil akbari fardholillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. 2. Menghilangkan najis apabila terdapat perdebatan seperti bekas tetesan darah. Yang ketiga,
membasuh seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Selanjutnya, tata cara berwudu. Yang pertama, niat dalam hati. Niatnya, nawaitul wudu'a lirafil adasil azhari fardalillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. 2. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur, dan membersihkan lubang hidung. 3. Membasuh seluruh muka. 4. Membasuh kedua tangan sampai siku. Yang kelima, mengusap sebagian kepala. Yang keenam, mengusap telinga. Yang ketujuh, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang kedelapan, tertib. Yang kesembilan, membaca doa setelah wudhu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Melihat tata cara bertayamum. Yang pertama, niat untuk melaksanakan sholat. Niatnya, nawaitu tayammumi listibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Yang kedua, menempelkan tangan pada debu yang suci, kemudian mengusapkan debu itu ke muka. Selanjutnya, menempelkan telapak tangan pada debu yang suci, tidak bekas yang tadi. Kemudian mengusapkan pada tangan kanan sampai siku. Kemudian menempelkan telapak tangan pada debu yang lain. Kemudian mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Nah, sampai di sini. Adapun hikmah toharoh. Yang pertama, orang yang hidup bersih akan terhindar dari segala macam penyakit, karena kebanyakan sumber penyakit berasal dari kuman dan kotoran. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan selalu bersinar wajahnya ketika dibangkitkan dari kubur. 3. Dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. 5. Kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Itulah penjelasan mengenai toharoh. Kemudian materi yang kedua yaitu tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa menurut bahasa menahan diri, sedangkan menurut istilah puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai dengan niat dan cara-cara tertentu. Syarat puasa ada 7: beragama Islam, berakal, balik, sehat, mampu, tidak dalam perjalanan, suci dari haid dan nifas. Nah, kemudian hal apa yang membatalkan puasa? Hal yang membatalkan puasa yang pertama, memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. 2. Muntah dengan sengaja. 3. Mengeluarkan mani. 4. Bersetubuh. 5. Mengetahui haramnya. Kemudian sunah-sunah puasa. Yang pertama, makan sahur. 2. Mengakhirkan sahur. 3. Menyegerakan berbuka. 4. Memberi makan untuk orang yang berbuka. 5. Membaca Al-Quran. 6. Memperbanyak sedekah. 7. Meninggalkan nafsu. Nah, ada rukhsah dalam puasa. Yang pertama, orang yang dalam perjalanan. 2. Orang yang bekerja berat. 3. Orang yang sudah tidak kuat. 4. Wanita hamil dan menyusui.
Hari larangan untuk berpuasa. Apa saja hari itu? 1. Puasa saat Hari Raya Idul Fitri. 2. Puasa saat Hari Raya Idul Adha. 3. Puasa di hari Tasyrik. 4. Puasa khusus hari Jumat. 5. Puasa hari Sabtu. 6. Puasa hari Syak. 7. Puasa sepanjang masa. 7. Puasa saat haid dan nifas. 9. Puasa tidak dapat izin dari suami. Nah, itulah penjelasan mengenai toharoh dan puasa. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.